KPU dan Bawaslu ini gitu ya, di tingkatan manapun gitu ya. Saya pahaminya karena kan penyelenggara pemilu kan ada yang sifatnya tetap ya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu Pulau, kemudian ada yang bersifat ad hoc gitu ya. Nah itu semua termasuk dalam aturan begitu. Caranya adalah pertama, ada ruang bagi masyarakat untuk mendaftar. Itu satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari. Ketemu lagi dengan saya Azari dalam program Diksi, Diskusi Kepemilian dan Demokrasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Diksi ini adalah program dari Divisi Humas dan Pengawasan dari Kabupaten Gunung Lango, di mana ini merupakan program sosialisasi dari kita untuk kepada anak-anak muda dan juga secara digital, di mana kita memberikan informasi terkait dengan sosialisasi kepemiluan, demokrasi, dan juga kabar-kabar terkait dengan pemilu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kabar dari pemilu juga Bawaslu, ini saat ini kan sudah banyak beredar soal isu rekrutmen tentang anggota Bawaslu provinsi di Indonesia, termasuk juga di provinsi Gorontalo. Nah, untuk itu hari ini kita sangat spesial. Sudah kedatangan narasumber yang istimewa. Nah, ini kalau saya lihat ini smart gitu ya, smart gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber dari tim seleksi anggota Bawaslu provinsi. Gitu. Ini saya coba kenalkan ya. Yang pertama ada Ibu Ketua dari tim seleksi, Ibu Wahidah Sohaib MSI, selaku Ketua. Gitu. Ya, kemudian yang kedua ada Ibu Baby SD Banteng STMSP ya, selaku anggota dari tim seleksi. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang ke Bawaslu Gunung Lango di kantor baru kita di sini. Ini kita mau bertanya beberapa hal terkait dengan kabar sekarang yang beredar tentang rekrutmen anggota Bawaslu di provinsi. Ini kan sudah dibentuk timnya, kemudian sedang berjalan programnya. Nah, mungkin sebelum nanti lebih jauh, ini kan kita banyak juga yang menonton juga berbagai kalangan. Mungkin beberapa ada yang sudah expert dalam kepemiluan, tapi juga banyak yang mungkin belum banyak tahu gitu. Mungkin sebelum lebih jauh nanti tentang apa itu rekrutmen ya, boleh diberitahu dulu kira-kira ini mau merekrutkan apa ini rekrutmen, siapa mereka, kemudian dalam struktur Bawaslu seperti apa, fungsi seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu. Salam kenal. Kami dari tim seleksi, saya Wahidah Sohaib dengan Bu Baby. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berdialog melalui podcast ini, dan kami terima kasih kepada hostnya yang keren, Pak Azari ya, Pak Sahari. Oke. Bawaslu memang telah memandatkan tim seleksi untuk melakukan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi, di mana akan menjalankan, Bawaslu provinsi akan menjalankan pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu pada pemilu akan berlangsung pada 2024, gitu ya. Dalam melaksanakan seleksi ini, tim sel membuka kesempatan kepada siapapun putra-putri terbaik Gorontalo yang memenuhi syarat dan berminat untuk berkontribusi memperkuat kualitas demokrasi elektoral kita. Silahkan mendaftar sepanjang memenuhi syarat, gitu ya. Nah, syaratnya sendiri ada beberapa persyaratan yang penting untuk dipenuhi. Tapi sebelum bicara persyaratan, harapan kami seleksi ini menjangkau luas masyarakat Gorontalo yang memenuhi syarat, baik itu penyelenggara, akademisi, aktivis, akademisi, dan kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal. Selama ini kami berharap ini seleksi yang inklusif, melibatkan semua pihak yang memang berminat dalam bicara. Adapun persyaratannya adalah pertama, ini berusia paling rendah 35 tahun. Kemudian di sini mempunyai integritas, kepribadian yang jujur, kuat dan adil. Jadi integritas, kuat, jujur dan adil. Ini luar biasa ya, syaratnya ini sangat ideal. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Jadi bukan hanya kemampuan tentang pengawasan pemilu ya, ilmu tentang pengawasan pemilu, tapi
penyelenggaraan pemilu secara umum, ketatanegaraan, kepartean, dan kemudian pengawasan pemilu. Berpendidikan paling rendah strata 1, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ya. Nanti akan ada pemeriksaan kesehatan ya secara menyeluruh, baik jasmani dan rohani, kemudian oleh tim sel. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Ini pentingnya. 5 tahun terakhir tidak lagi di partai politik kalau pernah menjadi anggota partai politik. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi. Ini penting karena nanti kan Bawaslu Provinsi akan bekerja sepenuh waktu dan juga untuk menghindari tarik-menarik kepentingan ya, karena kadang juga ormas itu kan juga sejumlah misalnya pengurusnya kemudian menjadi partai politik dan segala macamnya, jadi itu penting menjadi penekanan gitu. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nanti akan ada surat pernyataan yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri sesuai dengan substansi yang dimaksud pada persyaratan ini. Bersedia bekerja penuh waktu, ini penting ya, tidak nyambi-nyambi. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar bagi menjabat. Jadi ada pernyataan mengundurkan diri. Bersedia mengundurkan diri. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini pentingnya. Yang suami atau istrinya sudah menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan manapun, maka undang-undang menggariskan waktu tidak boleh ya, untuk menghindari konflik kepentingan. Mendapat surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi. Dan terakhir, bersedia diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil. Nah, di luar persyaratan itu nanti Bu Baby akan menjelaskan tentang tahapan seleksi ya. Tapi di luar persyaratan itu kami ingin juga punya spirit ya, bahwa karena kita mau mendorong pemilu inklusif, kemudian ada ketentuan dalam undang-undang pemilu bahwa pasal 92 ayat 11 Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi kami akan betul-betul akan melakukan penjaringan mendorong perempuan-perempuan potensial berkalah kemudian yang bersyarat untuk mendaftar, dan kami akan mencoba melakukan komunikasi melalui surat ke organisasi-organisasi strategis di sini dan kampus-kampus setempat untuk mendorong lebih banyak pendaftar baik laki-laki maupun perempuan. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang syarat-syarat jika mungkin ada dari Kabupaten Bonegolango ingin menjadi anggota dari Bawaslu Provinsi. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang dijelaskan bahwa ada porsi 30% untuk wanita, gitu. Kita cari wanita yang smart gitu ya. Nah, salah satunya juga dengan menyepak bola tadi ya, kita melalui organisasi perempuan seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait juga dengan tadi juga perempuan ya, juga ada juga tidak boleh adanya ikatan perkawinan. Ini mungkin ada yang bertanya ya, dengan penyelenggara lain. Ini mungkin ada bertanya penyelenggaranya ini di level mana? Apakah juga anggota, misalnya saya punya istri anggota KPU, itu termasuk penyelenggara atau tidak? Kira-kira itu bagaimana? Oke, penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah ya komisioner KPU dan Bawaslu ini gitu ya, di tingkatan manapun gitu ya, yang saya pahami ya. Karena kan penyelenggara pemilu kan ada yang sifatnya tetap ya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, kemudian ada yang bersifat ad hoc gitu ya. Nah itu semua termasuk dalam aturan ini. Oke, kemudian ini mungkin dari ke sahabat-sahabat Bawaslu dari Bonegolango ingin tahu ini kapan sih acara ini bakal dilakukan? Ini mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Baby. Ya baik, jadi memang orang biasanya mau pengen tahu jadwalnya ya, kemudian ketentuannya. Mungkin saya akan menjawab karena ini ada banyak tahapan. Untuk saat ini kita masuk pada tahapan sosialisasi atau pengumuman pendaftaran sampai tanggal 21 Juni. Setelah itu untuk pendaftarannya sendiri pada tanggal 22 sampai 30 Juni
kemudian ada kesempatan untuk memperbaiki berkas tanggal 30 sampai tanggal 5 Juli. Makanya lebih cepat mendaftar tuh lebih baik karena kesempatan untuk memperbaiki berkas itu lebih panjang dibandingkan dengan waktu yang sangat mepet. Kemudian ada jadwal verifikasi berkas, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi itu tanggal 13 Juli. Ya. Jadi kalau untuk tes-tes selanjutnya ada tes tertulis di hari rencananya ya, hari Senin 18 Juli, kemudian tes psikologinya hari Selasa sampai Rabu 19 sampai 20 Juli. Kemudian untuk pengumuman lulus tes tertulis dan psikologi itu di hari Senin tanggal 25 Juli. Untuk masukan dan tanggapan masyarakat batasnya sampai 29 Juli. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Kemudian ada tes kesehatan di tanggal 26 sampai tanggal 27 Juli, tes wawancara tanggal 28 sampai 29 Juli, dan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara pada hari Selasa 2 Agustus. Selanjutnya setelah itu tim akan langsung memberikan calon-calon ini kepada Bawaslu, direncanakan tanggal 9 sampai 10 Agustus, begitu ya. Baik, nah, sudah dijelaskan tadi bahwa jadwalnya sudah terangkum semuanya dan mungkin nanti bisa juga diakses dalam di Bawaslu ya, di Bawaslu Provinsi gitu. Kemudian terkait dengan keterlibatan masyarakat, mungkin adakah keterlibatan masyarakat dalam program Timsel ini? Iya, oke. Jadi memang pada komprehensif ini dalam undang-undang maupun peraturan Bawaslu dan petunjuk teknis seleksi ini memang ditekankan tentang pelibatan masyarakat ya, aktif masyarakat. Karena itu Timsel pada konferensi pers pengumuman sosialisasi pendaftaran telah menekankan bahwa kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat, keterlibatan masyarakat agar proses ini inklusif dan dipertanggungjawabkan. Caranya adalah pertama, ada ruang bagi masyarakat untuk mendaftar, itu satu, itu kan bagian dari partisipasi ya, sepanjang syarat. Yang kedua, ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon-calon yang ada, yang nanti tanggapan itu akan kami verifikasi dan juga nggak perlu khawatir, identitas pelapor akan kami rahasiakan. Kami di kode etik itu sebagai dari larangan, tidak boleh memberitahu identitas para pelapor. Dan partisipasi dalam bentuk ketiga bisa dilakukan dengan cara apa? Mengontrol, mengawasi kinerja Timsel, memberi masukan, mengingatkan, memberi titik konstruktif agar apa? Kami ini manusia biasa, bukan tak mungkin ada potensi hilap, tapi dengan dipantau oleh masyarakat, memberikan masukan, kritikan gitu untuk menjaga agar kami tetap bekerja senantiasa sesuai dengan aturan dan koridor regulasi yang ada. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ternyata masyarakat juga diberikan ruang untuk berkontribusi dalam proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi kali ini. Dan pada waktunya masyarakat bisa melakukan penilaian sehingga nantinya kita mendapatkan pimpinan dari Bawaslu Provinsi yang berintegritas dan juga tentunya berkompeten gitu. Saya rasa itu saja diskusi kita pada hari ini terkait dengan rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi. Terima kasih atas waktunya. Semoga nantinya informasi ini bisa memberikan input kepada sahabat-sahabat Bawaslu di Bone Bolango. Jika mungkin nantinya ada juga yang ingin menjadi anggota Bawaslu Provinsi, khususnya perempuan ya, seperti yang disampaikan tadi. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik untuk Anda. Sekian diskusi kita kali ini. Jika mungkin nanti sahabat-sahabat Bawaslu ingin juga mendapatkan informasi-informasi lain terkait dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Anda juga bisa mengakses di media sosial kami. Beberapanya kita ada di Instagram di Bawaslu Bone Bolango, kita juga ada di Facebook di Bawaslu Kap Bone Bolango, dan juga kita ada di Twitter di BWS Bone Bolango. Selain itu jika ingin email kita juga bisa di bawaslu-bonebolango@gmail.com. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share seluas-luasnya agar lebih banyak yang mendapatkan informasi, dan juga di komentar supaya kita semakin berprogres dalam podcast kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.